Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakalan bahas profil Demiurge, NPC ciptaan Ulbert Alain Odell. Mari kita mulai dari cara penyebutan namanya. Demiurge kalau dalam bahasa Jepang dibaca sebagai Demiurgos. Jadi jangan heran kalau lu pakai Google Translate dan malah muncul nama Demiurgos. Dan di versi Inggrisnya, dia disebut sebagai Demiurge dengan akhiran J. Sekarang mari kita bahas deskripsi dan penampilan karakter ini. Kalau dari penampilan, di Outer Tough Volume 1, Maruyama mendeskripsikan Demiurge sebagai Yakuza yang pintar. Jas yang dia pakai memberi kesan berwibawa dan sangat sopan, ditambah dengan kacamata semakin mempertegas kesan kalau dia adalah karakter yang cerdas. Untuk bentuk wajah dan telinga yang lancip, dia dapatkan dari rasnya sebagai seorang IM level 10. Kalau nggak percaya, silakan lihat ilustrasi IM di Dungeons & Dragons. Mata Demiurge terbuat dari permata yang bisa kalian lihat secara visual di season 1 episode 12. Dan di volume 11 dikatakan kalau mata Demiurge bisa bersinar lebih terang ketika dirinya kagum. Tapi kayaknya kata-kata ini hanya sekedar kiasan. Di balik jas yang dia pakai, Demiurge memiliki bentuk tubuh yang kekar dan berotot. Alasan tubuh Demiurge bisa sebagus itu karena Ulbert menuliskan secara rinci bentuk fisik Demiurge di backstory karakternya. Informasi ini ada di volume 8 side 2. Di volume 1 chapter 3, ketika Ainz keluar dari Nazarick untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan Demiurge dan berkata kalau Demiurge adalah makhluk paling cerdas di Nazarick. Kalau kalian baca di fans translation, mereka menggunakan kata-kata the wisest being yang bisa memiliki dua arti, yaitu yang paling bijaksana atau paling cerdas. Nah, kalau di official translation, kata-kata yang digunakan adalah the most intelligent, yang berarti paling pintar. Dengan ini bisa kita anggap kalau Demiurge adalah NPC paling cerdas di Nazarick. Malahan dalam deskripsi Albedo, ditulis dengan jelas kalau soal logika, Albedo masih berada di bawahnya Demiurge. Masih belum percaya kalau Demiurge adalah NPC tercerdas? Di volume 8 side 2, Ainz mengatakan kalau tidak ada yang bisa melampaui Demiurge dalam urusan kecerdasan. Di volume 7 prolog, Ainz mengatakan kalau Demiurge adalah orang dengan kecerdasan paling tajam di Nazarick. Dalam Blu-ray Special 1 pun Demiurge diceritakan sebagai NPC paling cerdas. Saking cerdasnya dia, Ainz menganggap kalau menguasai dunia adalah hal yang memungkinkan jika Demiurge berkata demikian. Nah, kalau kalian baca di Wiki Overlord, Maruyama mengatakan kalau Demiurge bisa saja menguasai seluruh benua dalam waktu 5 tahun. Namun dia tidak yakin seberapa besar kerusakan yang akan Nazarick terima dalam prosesnya. Untuk sifat, ketika Ainz pertama kali melihat Demiurge di volume 1, dia menyebut Demiurge sebagai demon dan mengatakan kalau Demiurge adalah tipe orang yang tidak bisa menyembunyikan aura jahatnya. Dengan nilai karma minus 500 dan rasnya sebagai iblis, membuat dia sebagai salah satu NPC paling kejam di Nazarick. Di volume 1 juga dikatakan kalau Demiurge akan jahat dan kejam kepada orang-orang di luar Nazarick. Namun dia akan menganggap seluruh ciptaan Supreme Being sebagai sesama rekan. Hal ini bisa kita lihat ketika dia bertemu dengan Eclair dan memaklumi tindakan Eclair sebagai sesama ciptaan Supreme Being. Menurut gua, Demiurge versi anime masih lebih baik daripada Demiurge versi novel. Di anime, kita sangat jarang ditis tentang Happy Farm milik Demiurge, sehingga kesan kejam dari Demiurge pun berkurang drastis. Padahal kalau di novel, mulai dari pertemuan Aura dengan Puccinella, nasib para Sunlight Scripture, para warga yang diculik ketika operasi Gehenna, Albellion Ship hingga pedang Holy Queen, semua itu diceritakan dengan sangat detail dan membuat kita paham seberapa jahat karakter Demiurge. Faktor lain yang membuat karakter Demiurge sangat kejam karena dia sangat menikmati proses penyiksaan dan eksperimen yang dia lakukan. Di volume 2 chapter 2, ketika Albedo bertanya tentang nasib para Sunlight Scripture yang tertangkap, Demiurge merespon dengan ekspresi senang dan menjelaskan betapa menyenangkannya eksperimen yang sedang dia lakukan. Bahkan di volume 4 chapter 4, Kokyutos berkata kalau intonasi Demiurge masih terdengar tenang. Tapi setelah ditanya tentang Albellion Ship, intonasi Demiurge terdengar senang ketika menjelaskan ini kepada Ainz. Hal lain yang bisa membuat Demiurge senang adalah pergi ke lantai 9. Semua kerja keras yang dia lakukan selagi di luar Nazarick serasa pergi menjauh ketika dirinya berada di lantai ini. Bagi dia, lantai 9 adalah tempat terbaik karena ini adalah tempat tinggalnya para Supreme Being. Sama dengan NPC lainnya, Demiurge pun merasa senang jika dirinya dipuji, apalagi jika dia bisa melebihi Ainz dalam hal kecerdasan. Seperti yang kita lihat di season 3 akhir, Demiurge tersenyum ketika Ainz berkata kalau dia hanya bisa menebak 3 dari 4 tujuan rencana ini. Demiurge juga memiliki hobi untuk membuat sesuatu dari tulang atau bone crafting. Di season 2, ada scene Demiurge berada di dalam tenda sambil memegang tulang. Nah, kalau di novel, di dalam tenda itu terdapat banyak sekali furnitur yang Demiurge buat menggunakan tulang belulang. Salah satunya adalah kursi yang dia buat sebagai singgasana Ainz. Lalu, dengan sifat sejahat itu, apakah mungkin Demiurge akan berkhianat? Jawabannya tidak. Demiurge tidak mungkin berkhianat. Demiurge menganggap kalau Ainz adalah sosok jenius sesungguhnya dikarenakan semua pencapaian yang telah Ainz buat.
Mulai dari keputusan cepat dan efektif yang Ainz ambil ketika terkirim ke New World sehingga membuat Demiurge menyebut Ainz sebagai sosok yang sulit ditebak. Ainz juga secara luar biasa menang melawan Shaltir dalam pertarungan 1 versus 1, padahal kalau mengikuti perhitungannya Demiurge, kemungkinan Ainz untuk menang sangatlah kecil. Lalu Ainz yang sudah merencanakan semuanya hingga 10.000 tahun ke depan, hingga Ainz yang mampu menaklukkan Empire hanya dalam waktu 3 hari tanpa adanya perlawanan sama sekali, padahal kalau menurut perhitungan Demiurge, waktu yang paling cepat untuk mengambil alih Empire adalah 1 minggu. Dengan semua ini, Demiurge sangat terpesona dan bahagia bisa melayani sosok yang sangat luar biasa. Karena Demiurge memandang Ainz sangat jenius, dia pun merasa terbebani akan hal ini. Seperti Mare di volume 14 yang merasa khawatir dengan gelarnya sebagai NPC serangan area terkuat, Demiurge pun harus berusaha sekeras mungkin karena gelarnya sebagai NPC tercerdas di Nazarick. Kalau kalian baca di Overlord Blu-ray Special 1, dikatakan kalau Demiurge harus berpikir keras hingga dia berkeringat demi bisa menebak tujuan sebenarnya kenapa Ainz mengutus Death Knight untuk menemui dirinya. Dan juga di volume 10 dikatakan kalau ada 2 orang yang tidak bisa dia tebak jalan pikirannya, yaitu Albedo dan juga Ainz. Nah, dengan 2 informasi ini, harusnya bisa jadi patokan kenapa Demiurge sering sekali overthinking kepada semua tindakan dan ucapannya Ainz. Dan akhirnya, muncullah slogan, Sasuga Ainz sama. Meskipun Demiurge adalah orang yang sangat tenang, bukan berarti dia tidak bisa hilang kendali. Kalau kalian nonton di akhir season 1, kalian akan melihat satu-satunya momen di mana Demiurge kehilangan ketenangannya. Dia bahkan berani menantang Albedo karena membiarkan Ainz pergi sendirian melawan Shaltir. Nah, dengan scene ini saja, harusnya sudah bisa jadi bukti pasti kalau Demiurge tidak mungkin berkhianat dan dia sangat loyal. Untuk perkara kekuatan, di volume 12 dijelaskan kalau Demiurge adalah Floor Guardian terlemah, tapi meskipun begitu, dia sangat kuat. Dia adalah orang yang sangat percaya diri untuk menang dalam pertarungan, karena dia akan menghindari pertarungan yang tidak bisa dia menangkan. Demiurge pun yakin kalau hanya ada 1 orang yang tidak bisa dia kalahkan, dan itu adalah Ainz. Kokyotos berkata di volume 4 chapter 4 kalau Demiurge adalah orang yang sangat ahli beradaptasi dalam situasi apapun, jago memanipulasi emosi dan menyembunyikan perasaan. Ainz juga mengatakan di volume 8 setelah itu kalau Demiurge adalah orang yang sangat ahli dalam hal mengawasi. Di Blu-ray Special 1, Demiurge berkata kalau dalam pertarungan dirinya adalah tipe Jack of all trades, yang berarti dia bisa melakukan apa saja. Karena dia adalah tipe mandiri dan serba bisa, dia merasa nggak bakal cocok jika dipasangkan dengan Aura yang adalah tipe Commander. Dia juga nggak bakal cocok dengan Sebas karena pengaruh dari penciptanya di mana Ulbert dan Touch Me memang tidak akrab. Tapi dia merasa paling cocok jika dipasangkan dengan Kokyotos. Demiurge juga menjelaskan kalau dia harusnya memiliki 12 Evil Lord sebagai bawahan. Namun entah kenapa, yang ada di areanya hanya ada 7 Evil Lord saja. Padahal dia sudah menyiapkan nama untuk 5 Evil Lord lagi, yaitu Garira, Label, Belias, Kainon, dan Apiretsia. Asumsi saya untuk hal ini, sepertinya Ulbert merasa angka 12 terlalu banyak, dan angka 7 bakalan lebih keren karena sesuai dengan jumlah 7 dosa besar. Sehingga dia hanya menyiapkan 7 Evil Lord doang, namun tetap menuliskan 2 Evil Lord di dalam deskripsi Demiurge. Selain Evil Lord yang ada di areanya, Demiurge juga memiliki skill untuk memanggil Evil Lord baru dengan level 84 dalam durasi tertentu. Skill ini memiliki cooldown hingga 50 jam, dan ini adalah skill yang dia pakai untuk merubah wujud Yaldabaoth di volume 13. Demiurge juga memiliki beberapa skill pasif, antara lain adalah Command Mantra yang mampu mengendalikan siapapun dengan mental lemah, dan juga sebuah pasif bernama Incarnation of Influence yang mengizinkan dia untuk memerintahkan siapapun dengan level di bawah 40. Selain itu, Demiurge juga kebal terhadap api. Demiurge juga tidak memiliki banyak sihir, bahkan dia hanya punya 2 sihir tier 10 yang bisa dia pakai. Salah satunya adalah sihir bernama Meteor Fall yang dia keluarkan di volume 13. Meskipun sihirnya sedikit, kekuatan sebenarnya dari Demiurge berada pada skill yang dia punya. Salah satu skill yang dia punya adalah mampu memanggil iblis dalam jumlah tertentu. Ini yang jadi alasan kenapa Demiurge bisa memiliki banyak pasukan iblis ketika menyamar sebagai Yaldabaoth. Lalu untuk skill lain yang Demiurge miliki, bisa kalian lihat di season 2 ketika Yaldabaoth bertarung melawan Momon. Demiurge juga memiliki job sebagai seorang shapeshifter dan memiliki 3 bentuk perubahan. Di volume 1 chapter 3, ketika Demiurge berubah menjadi kodok bersayap, Ainz berkata kalau itu adalah bentuk half demon-nya. Dan di Overlord Blu-ray Special 1, Ainz berkata kalau wujud ketiga Demiurge adalah bentuk iblis paling jahat di seluruh Nazarick. Nah, di sini Ainz berkata Otoko no Romance. Istilah Otoko no Romance sering muncul dalam cerita fantasi, shonen, dan sci-fi, di mana ketika suatu karakter memimpikan hal yang keren, seperti robot raksasa, perubahan bentuk yang keren, dan sejenisnya lah. Nah, dengan ini, bisa kita bilang kalau perubahan ketiga Demiurge adalah bentuk paling keren yang Ulbert desain. Bentuknya seperti apa, kita tidak tahu. Dan terakhir, mari kita bahas semua tugasnya Demiurge. Di Author Tough volume 5, Maruyama mengatakan kalau Demiurge adalah NPC dengan pencapaian terbanyak hingga tidak ada lagi yang bisa menyainginya.
Saking banyaknya, Maruyama pun memparodikan Demiurge dan berkata semua yang diminta akan dikabulkan oleh Demi-Emon. Di volume 6 chapter 6, Ainz mengatakan kalau Demiurge adalah pekerja paling keras di Nazarick. Oleh karena itu, Ainz percaya dengan semua yang Demiurge lakukan karena dia yakin semua tindakan yang Demiurge lakukan pasti demi Nazarick. Dan di volume 8 Side 2, Shaltir dan Aura berkata kalau Demiurge adalah Floor Guardian yang paling banyak menerima tugas dari Ainz. Saking seringnya dia diberi tugas, mereka pun merasa cemburu kepada Demiurge. Tugas utama dari Demiurge sebenarnya simpel, yaitu mengurus sekaligus memperkuat pertahanan Nazarick. Di volume 1 chapter 2, Ainz berkata kalau semua Floor Guardian bertanggung jawab untuk mengurus lantai mereka masing-masing. Tapi karena Demiurge mengurus pertahanan Nazarick secara keseluruhan, maka semua Floor Guardian yang lain boleh berbagi informasi dengan dia. Ini yang jadi alasan kenapa Kokyoto sering sekali berdiskusi dengan Demiurge, dan juga sering dijadikan tempat konsultasi para Floor Guardian yang lain. Seperti perkataan Shaltir dan Aura di volume 8 Side 2 yang berkata kalau saja mereka kebingungan, maka mereka hanya perlu menanyakan pendapat Demiurge. Bukan cuma Floor Guardian, bahkan Ainz pun sering sekali menggunakan opini dari Demiurge dan Albedo sebelum membuat sebuah keputusan. Kalau mereka berdua tidak merespon sama sekali, maka apa yang Ainz rencanakan sudah pasti aman. Kalau memang Demiurge yang mengurus pertahanan, lalu apa gunanya Albedo? Nah, di volume 1 chapter 2, Demiurge berkata kalau dia harus menutupi kekurangan yang Albedo miliki di bidang pertahanan dan militer. Dengan kata lain, mereka sama-sama mengurus pertahanan dan saling melengkapi satu sama lain. Namun ruang lingkup Demiurge jauh lebih luas daripada Albedo. Malahan kalau kalian baca di volume 13, Demiurge ternyata sudah membuat skenario pertahanan Nazarick jika saja Ainz terbunuh. Untuk memperkuat Nazarick, Demiurge juga membuat peternakan makhluk hidup sebagai tempat eksperimen. Sebagaimana informasi adalah kekuatan, maka eksperimen pun sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh apa cara dunia ini bekerja. Karena seperti yang kita tahu, banyak mekanik dari Yggdrasil yang berubah bahkan tidak berfungsi ketika sampai di New World. Salah satu eksperimen yang dia lakukan adalah untuk mengetahui seperti apa cara kerja sihir penyembuhan dan kebangkitan di New World. Setelah itu, eksperimennya pun berjalan lebih jauh, hingga akhirnya Demiurge berhasil membuat gulungan sihir atau Magic Scroll baru. Lalu setelah itu, Demiurge pun mulai mengembangkan perkawinan silang untuk bisa menghasilkan Albellion Ship dengan kualitas yang tinggi. Selain mengurus pertahanan, menjadi tempat konsultasi dan bereksperimen, Demiurge juga merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan impian Ainz, yaitu menguasai dunia. Oleh karena itu, muncul wacana pembuatan Demon King dan akhirnya melahirkan sosok Jaldabaoth. Demiurge kemudian menyusun konspirasi dan menyiapkan panggung besar untuk bisa menaklukkan seluruh benua. Di volume 14 kemarin, Demiurge sudah berhasil menaklukkan Restize dengan bantuan Renner. Ainz berhasil menaklukkan Empire hanya dalam waktu 3 hari. Dwarf Kingdom secara sukarela bergabung dengan Sorcerer Kingdom. Demiurge juga berhasil menggoyangkan Holy Kingdom dengan kematian ratu mereka. Dan yang terbaru adalah Draconic Kingdom yang tiba-tiba saja mendukung Sorcerer Kingdom. Nah, sekarang Demiurge sedang mengatur rencana untuk menaklukkan Slant Theocracy karena Society State dan Arcland City Council. Demi menjalankan rencana ini, Demiurge lagi sering berpergian untuk membangun badan intelijen dengan Nazarick sebagai pusatnya dan lantai 7 sebagai markasnya. So, itu tadi adalah semua informasi yang bisa gua gali dari karakter Demiurge. Selebihnya untuk topik Happy Farm dan Jaldabaoth bakal dijadikan video terpisah karena gua punya beberapa opini terkait topik itu. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Tidak Badan. Maaf bang, cuma 10.000. Ada niatan gak bahas like novel No Game No Life? Seru juga tuh. Pertama, gak usah minta maaf bro, harusnya gue yang terima kasih. Nah untuk No Game No Life, doakan saja, semoga gue bisa bahas. Ada dari Jin Kura-Kura, semangat bikin kontennya sensei, salam mantap-mantap. Ada dari Dan Kokun, bang, bahas like novel Konosuba tapi yang versi sudah tamat, kata teman saya endingnya cukup bagus dan masih ada unsur lucunya. Saya simpan dulu ya. Ada dari MIH, mau English sub, syaratnya pastikan skrip setiap video abang, nanti bakalan gua translate dan ya tempelin-tempelin aja per detiknya. Gua pertimbangkan aja dulu bro. Ada dari Zeken ID, hey, anda kayaknya pengen saya di penjara. Ada dari saya, bagaimana cara naikin level NPC? Level NPC tidak bisa naik. Ada dari Hero, I love you bang, please, no homo. Ada dari Tadi, bang, ada rencana nggak bahas The Beginning After the End? Gua ngikutin ceritanya sih, tapi belum tertarik untuk dibahas. Ada dari Etsuya, nunggu pembahasan per volume Yojo Senki, selamat menunggu. Ada dari Momon, bahas diriku terusna. Ada dari Hias, gara-gara Megane Sensei gua jadi rajin ngulang nonton Overlord, cuman buat nemuin detail-detail kecilnya. Thanks by the way, pengen baca novelnya tapi gue orang yang malas baca. Kalau lu suka cari detail-detail kecil, saran gua sih baca novel adalah opsi terbaik. Ada dari Chas Pradianata, info soal Ukanomitama sama Kyukitsune dong bang. Untuk saat ini sih nggak ada update baru bro tentang mereka. Ada dari Kuroten Nosu, sedih sih lihat pembahasan Holy Queen kemarin, tapi menurut gue jauh lebih sedih cerita hidupnya si Remedios.
Iya, sebenarnya sih Remedios itu paling kasihan, cuma karena dia keras kepala aja, makanya sangat dibenci. Dan terakhir ada dari Dear, Entap. So, makasih semua yang setia donasi, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye!